Hai guys, ketemu lagi dengan saya Sucia. Dimana lagi kalau bukan di podcast kebanggaan kita semua, podcast Koja Kita, bekoja sambil bercerita. Nah guys, hari ini saya excited banget nih, karena di podcast Koja Kita ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial lagi. Ya, hari ini tamu kita adalah Ibu Tiurma Manurung. Betul Ibu? Halo Ibu. Halo. Selamat siang. Ya, apa kabarnya Ibu? Baik. Baik ya, salam sehat ya Ibu tentu biasa. saja. Luar biasa. Nah guys, tamu kita kali ini datangnya jauh. Bukan dari kota Lubuk Linggau yang biasanya. Ibu Tiurma ini berasal dari Medan. Ya Ibu ya. Jadi Ibu Tiurma ini merupakan perwakilan dari BBPP MPV. Begitu ya Ibu ya. Tentu saja ini sangat asing sekali terdengar Ibu. Badan apa atau lembaga apa ini? Boleh diceritakan sedikit nggak Bu? BBPP MPP BBL Medan itu adalah Balai Besar Penjaminan Mutu, Pengembangan Mutu. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Medan. Oh Medan Bu ya. Jadi guys nih, Ibu Tiurma ini datangnya dari Medan. Cukup jauh Bu ke sini. Lumayan. Maka kami ucapkan selamat datang ya Ibu di kota Lubuk Linggau, khususnya di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Ya, semoga perjalanan dinas Ibu kali ini menyenangkan, ketemu sama kami tentu saja. Nah, Ibu Tiurma, kami mau tanya, dalam rangka apa nih Bu? Boleh diceritakan tidak Ibu ke sekolah kami? Kami ditugaskan ke SMK 1 Lubuk Linggau ini untuk verifikasi dan pendampingan. GSS itu adalah Gerakan Sekolah Sehat. Iya. Gitu Bu. Jadi untuk pendampingan ya Bu ya. Nah, untuk pengalaman Ibu sendiri di BBPP MPV ini sudah lama ya Bu ya? Sudah. Karir Ibu di sana Bu ya? Udah mau pensiun Ibu. Udah mau pensiun, tapi masih gagah sekali loh, masih energik. Masih menyenangkan sekali nih berbincang-bincang tadi dengan Ibu. Jadi udah lama ya Bu ya? Memang pusatnya ada di Medan gitu Bu ya? Iya. Untuk balai besar ini. Besarnya ada di Medan 1. Nah guys, for your information, jadi kedatangan Ibu untuk pendampingan program Gerakan Sekolah Sehat ya Bu ya. Ini mungkin banyak teman-teman yang di rumah masih bingung apa sih GSS? Karena terdengarnya masih asing mungkin GSS, karena memang sebelumnya belum digalakkan dengan signifikan mungkin Gerakan Sekolah Sehat ya Ibu ya. Bisa di-spill tidak Bu sedikit tentang GSS ini apa sih? Oh gitu ya. Kalau tujuan GSN itu agar seluruh ekosistem satuan pendidikan, peserta didik dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat dapat menerapkan dan membudayakan sekolah sehat dengan fokus pada 5 hal. Oh, jadi GSS ini ada fokusnya Bu ya. Jadi Gerakan Sekolah Sehat ini fokusnya tidak terlalu banyak kalau 5 ya Bu ya. Apa aja sih Bu fokus sekolah sehat? Itu 1, sehat bergizi. Oh, sehat bergizi. Sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa dan sehat lingkungan. Oh, oke. Jadi Gerakan Sekolah Sehat ini ada pilarnya 5 gitu Bu ya. Fokusnya 5. Karena memang kalau kita berbicara tentang sehat itu luas sekali kan Bu ya. Bener juga ya Bu ya. Jadi memang di petak-petakan untuk 5 nih fokusnya. Tapi ternyata tidak bisa dibilang sempit juga ya Bu ya. 5 fokus ini ternyata komplit. Iya, dalam kesehatan. Iya, tidak hanya fokusnya fisik aja, ternyata sampai ke sehat jiwa juga. Lingkungan yang mendukung tentu saja, sampai ke sehat imunisasi dan yang kita konsumsi gizi. Bagus sekali program ini ya Bu ya. Nah Bu, program ini kami bangga sekali. Ya Bu ya, mengapa? Karena di Lubuk Linggau ya, sekolah kami yang terpilih untuk menerapkan program Gerakan Sekolah Sehat ini. Jadi kami tentu saja dengan adanya terpilihnya kami berkomitmen untuk terus berproses. Karena tidak ada yang instan ya Bu ya.
Jadi dalam mensukseskan gerakan sekolah sehat, kami lakukan terus-menerus secara berkala, berproses, terus mengevaluasi apa kurangnya. Nah, dengan datangnya Ibu ke sini, kami sangat bersyukur sekali nih Bu, karena jadi ketahuan mana sih yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah baik kayak gitu ya Bu ya. Tadi bincang-bincang dengan Ibu, ada beberapa saran Ibu, itu tentu saja akan kami tindak lanjuti nanti ke depannya. Nah Bu, GSS itu sendiri sebenarnya sasarannya untuk siapa ya Bu? Apakah terkhusus untuk siswa saja ataukah tidak? Tidak, itu semuanya sasarannya untuk peserta didik. Tadi saya sudah sebutkan, tenaga pendidiknya juga, orang tua dan masyarakat harus menerapkan gerakan sehat nih. Iya, jadi tidak terfokus berbicara tentang sekolah sehat ini. Oh, siswanya aja nih yang sehat, tidak ya Bu ya. Dimulai mungkin dari gurunya. Oh, setelah guru ya TU, karyawan-karyawan yang lain, lebih luasnya lagi masyarakat dan orang tua ternyata terlibat. Berarti kita menciptakan ekosistem yang sehat ini dari titik kecil sampai ke puncaknya ya Bu ya. Bagus sekali ya, semoga manfaat sekolah sehat ini tadi dirasakan semua pihak. Nah Bu, berbicara tentang manfaat sekolah sehat, tentu saja manfaatnya ini luas ya Bu ya. Lagi nih ya, kalau ada pepatah bilang dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi mulai kita dari PAUD, SD ke tingkat SMK, SMA itu harus digerakkan lah GSS. Iya, karena Bu ya, berbicara tentang sehat ini kita tahu penting, sehat itu penting. Ya, penting. Iya, tapi terkadang kita lalai. Tadi kan kita bilang dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya, harusnya kan seperti itu. Nah, memang di zaman sekarang ini pilihan makanan sudah sangat banyak, kegiatan yang sangat banyak. Terkadang ya kita juga terlupa akan tujuannya sehat itu nanti manfaatnya ke depan, karena sebenarnya lebih mudah membuat orang sakit daripada membuat orang sehat, bukan begitu ya Bu ya? Kalau mau sakit itu gampang, tapi kalau mau sehat ini ada langkah-langkah, bener. Nah, Ibu sendiri ya katanya udah mau pensiun tadi, tapi ini masih gagah dan masih energik sekali. Suka olahraga nggak sih Bu? Suka. Pagi renang. Wih, suka ya Bu ya olahraga, jalan. Jalan itu olahraga yang paling murah Bu ya? Ya. Tapi paling berat juga sebenarnya dilakukan. Renang paling bagus. Paling bagus juga Bu ya. Kami yang lansia ya. Udah bisa dikatakan lansia kan Bu? Udah bisa, tapi itu tadi pas ngobrol sama Ibu energik sekali, positive vibes kalau anak-anak muda bilang sekarang. Oh, jadi memang Ibu juga suka olahraga ya Bu ya? Paling saya senang itu olahraga, itulah senam. Poli juga. Oh, Poli menguasai juga, luar biasa nih Bu. Nah, untuk teman-teman Koja lovers di rumah mungkin yang lagi nonton, ya masa kita kalah nih ya sama ibu-ibu ya Bu ya. Yang energik muda-muda ya harus menggalakkan. Ini kan sehat fisik ya Bu ya. Kita senam, kita jalan, walaupun jalan-jalan di mall ya nggak apa-apa lah, jalan Bu ya. Yang penting jalan. Nah, selain olahraga yang Ibu lakukan, ada tidak Bu konsumsi makanan yang Ibu suka yang menunjang kesehatan Ibu? Ada. Ya, buah dan sayuran. Dan juga karena usia juga udah lanjut, kita harus jaga jangan sampai kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi. Itu harus dijaga dengan makanan, mengatur makanan yang bergizi tadi. Mengapan buah, jus, gitu. Sekarang kita pun untuk makanan daging dikurangi, dibatasi lah Bu ya. Itu juga gula bener, manis tapi ya berbahaya juga kalau kelewatan kayak gitu ya Bu ya. Nah, berbicara tentang makanan sehat ini yang bergizi ini, sekolah kami sudah mengupayakan Bu. Jadi melalui gerakan sekolah sehat ini, kami SMK Negeri 1 Lubuk Linggau pernah mengadakan one day one fruit. Jadi satu hari anak bawa satu buah.
bebas aja Bu. Buah apa boleh dibawa. Jadi kita laksanakan kegiatan ini di lapangan, sama-sama kita mengkonsumsi buah. Simple sebenarnya Bu ya, tapi ternyata dampaknya besar. Apalagi kalau ini dilakukan terus menerus ya Bu ya. Setuju ya Bu ya? Setuju, sangat setuju. Tadi videonya udah dilihatkan sama Ibu. Nah, anak-anak pun ternyata excited Bu. Oh, bawa buah besok, buah apa ya? Kayak gitu. Aku sukanya apa ya? Ya, alhamdulillah nggak ada bawa duren dia Bu. Repot juga kalau dia bawa duren ke sekolah. Negara kita kan tanahnya subur. Iya, bener. Kalau soal mencari buah itu gampang. Iya, jadi variasi juga banyak. Sayang kalau kita masih tidak suka buah. Mungkin ada yang pendengar Koja Lovers tidak suka buah. Ayo mulai dari sekarang ya Bu ya, kita sukai buah, sayur. Kalau sayur kan kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh nggak suka sayur. Padahal bagus ya Bu, karena efeknya nanti loh, lihat tuh, Ibu excited datang ke sini, kemudian juga bugar. Nah, riang sekali. Kami enak juga Bu nih berbincang-bincang dengan Ibu. Bu, sekarang siswa ini kan kesibukannya tinggi sekali. Kita tahulah kesibukan di sekolah, kesibukan di luar sekolah, kadang yang ekskul, olahraga segala macam. Fokus olahraganya ini sudah ada Bu, siswa. Nah, menurut Ibu, sehat itu cukup tidak hanya melakukan olahraga aja? Kalau hanya olahraga aja tidak sehat, harus dibarengi dengan gizi yang tadi Bu ya, dan juga kebersihan. Bener. Kita mengkonsumsi udah bagus nih buah dan sayur, olahraga oke. Tapi ternyata kita lingkungannya kotor, maka berpengaruh juga Bu ya. Nah, ada tidak Bu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita ini tetap sehat gitu Bu, sehingga menunjang performa kita juga Bu, untuk menjaga sehat lingkungan ini? Itu harus ditanamkan ke warga sekolah. Iya. Jangan sembarangan buang sampah. Bener. Harus dijaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Iya, simple ya Bu ya. Sebenarnya kotak sampah sudah disediakan, tinggal kemauan kita, komitmen kita. Karena kita tahu bersih itu sumber dari segala hal. Ya, kita semangat bisa Bu ya dari bersih ini tadi. Bersih juga bisa menimbulkan jiwa yang juga enak untuk melakukan kegiatan apapun. Kadang kita udah masuk kelasnya kotor, moodnya bagus jadi berantakan. Ya Bu ya, kadang kan kayak gitu ya, mempengaruhi mood juga nih kesehatan lingkungan. Nah Bu, bercerita tentang kesehatan lingkungan, sekolah kita sudah menggalakkan sehat lingkungan ini lebih agresif. Ya, kemarin baru kita lakukan penanaman, penghijauan. Kemarau-kemarau kita nanam. Tapi ternyata turun hujan. Syukur sekali nih Bu. Bagus ya Bu penghijauan untuk sekarang ini. Bagus kan, tapi karena musim kemarau tadi mungkin pengaruhnya agak ada sedikit perubahan ke tanaman penghijauan tadi. Hanya harus diperhatikan air penyiramannya. Jadi selain kita sudah melakukan proses penanaman, perawatan juga tidak boleh dilupakan seperti itu. Iya. Kemudian Bu, ada juga poin fokus dalam gerakan sekolah sehat ini, sehat imunisasi. Ya, sehat imunisasi ini kadang terlupa untuk di tingkat SMK karena anaknya udah gede-gede nggak perlu imunisasi lagi. Ternyata masih ada Bu ya program imunisasi. Ada. Itu harus dilakukan. Sama dengan pihak puskesmas yang terdekat. Iya, puskesmas terdekat. Nah, kami nih Bu pede sekali karena sudah melakukan itu. SMK Negeri 1 sudah melakukan imunisasi untuk reproduksi remaja. Ya, ditambah lagi dengan pemberian tablet tambah darah. Jadi untuk anak-anak kan perlu, karena memang penunjang anak-anak juga Bu. Nah, untungnya Bu, sekolah kita ini banyak sekali sumber daya manusianya yang kompeten. Jadi untuk gerakan sekolah sehat ini disambut dengan baik. Jadi pendukungnya ini luar biasa. Tadi Ibu sudah berkeliling sekolah kita dari depan sini sampai ke belakang. Boleh tahu nggak Bu, kesan Ibu ketika berkeliling di sekolah kami?
kesannya saya lihat sudah bagus, poster Iya. untuk kesehatan sekolah juga sudah banyak di dinding-dinding. Iya, sudah kami sekolah, upayakan. sudah, dan UKS-nya juga tadi saya lihat udah bagus dan penghijauannya bagus. Tapi walaupun saya bilang bagus, ya perlu juga ditingkatkan. Iya, terima kasih Ibu. Bener, walaupun sudah bagus ya bisa ditingkatkan agar lebih bagus lagi seperti itu ya Ibu ya. Sebenarnya Bu, sebelum kami menyandang sekolah yang terpilih sebagai sekolah yang akan melaksanakan gerakan sekolah sehat, SMK Negeri 1 ini sudah melaksanakan gerakan-gerakan sehat sebelumnya. Kayak jalan santai itu sudah kami lakukan, jalan santai, pembiasaan berjalan, kemudian sosialisasi agar anak tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula. Itu sudah sering Bu kami lakukan. Kemudian juga untuk menjaga lingkungan, kami juga menghimbau anak-anak kami agar membawalah kotak makan ke kantin supaya mengurangi sampah plastik. Karena kan sampah ini juga menjadi masalah yang sangat krusial sekali Bu ya di lingkungan kita. Kadang kan lingkungannya besar tapi sampahnya banyak, ya tidak enak dipandang juga kan Bu ya. Langkah kami Bu dengan menghimbau agar anak-anak membawa kotak bekal, jadi ke kantinnya tidak lagi menggunakan plastik agar mengurangi sampah plastik ini, menurut Ibu bagaimana? Sudah tepat belum ya Bu? Kalau menurut saya, dan makanan juga yang dibawa dari rumah kan terjamin, Iya. pakai penyedap, Bener Bu. seperti pengurangan bahan plastik tadi. Iya. Itu bagus, dan itu sangat bagus, programnya itu bagus. Bisa kami lanjutkan berarti ya Bu ya. Iya, karena sekolah kami siswanya banyak. Kalau misalnya setelah istirahat mereka menggunakan plastik-plastik, ya sampahnya numpuknya ya juga banyak. Usaha Bu ya, namanya upaya, ya terkadang tidak maksimal, tapi ya terus kami upayakan kayak gitu Bu. Nah kemudian Bu, kami ini termasuk sekolah yang aktif di bidang PMR-nya. Tadi Ibu sudah jalan-jalan ke UKS ya Bu ya? Ya. Sudah lengkap belum Bu menurut Ibu Bu? UKS kami apakah ada yang perlu ditambahkan ya Bu ya? Saya lihat di sana udah ada tempat tidurnya 2 ya. Iya. Terus kotak obat. Dan obat yang diperlukan untuk bagi siswa kita, ada yang Sakit. sedang sakit, Ma. demam, Iya. saya lihat di situ tersedia obatnya. Cuman yang saya lihat belum ada dispenser untuk air minum. Karena orang kalau yang sakit kan Iya. disarankan harus minum Bener. dulu baru makan obat. Iya, itu perlu ya Bu ya. Akan kami catat nih Bu untuk perkembangan kami ke depannya tentu saja. Terima kasih Ibu saran dan masukannya. Nah, sekolah kami Bu menyediakan kotak sampah. Salah satunya kotak sampah dengan 3 warna itu. Nah, ada kotak sampah yang bisa daur ulang, yang tidak, yang beracun, kayak gitu kan Bu ya. Nah, itu sudah tepat belum Bu untuk mendukung gerakan sekolah sehat ini? Sudah ya Bu ya. Karena sampahnya tadi kan udah dipilah-pilah. Sudah dipilah-pilah karena ya sebagai upaya untuk menjaga lingkungan tadi Bu. Iya. Jadi sudah tepat Bu ya. Nanti kami yang tentu saja yang sudah tepat menurut Ibu akan kami lanjutkan. Saran-saran Ibu tentu saja tidak akan kami diamkan aja, akan menjadi fokus kami untuk perbaikan ke depannya. Nah Bu, ada pesan tidak untuk anak muda sekarang nih? Ya, yang kadang sekolahnya dari pagi sampai sore. Apa sih Bu yang perlu mereka lakukan supaya mereka bisa tetap fokus dalam belajar kayak gitu? Nah, tadi kan kita bicarakan itu GSS-nya, Gerakan Sekolah Sehat. Ya tentunya ya anak-anak muda sekarang jagalah makanannya, makanlah makanan bergizi. Iya. Dan juga teratur, makannya juga teratur, juga jaga lingkungannya,
perlu istirahatnya gitu, Bu. Nah, jadi memang keseimbangan itu harus ada ya Bu ya, dari fisiknya, dari yang dikonsumsi, kemudian lingkungannya. Nah Bu, saya punya ide agar siswa ini bisa terus konsisten membawa botol air minum, sehingga air minumnya ya bawa aja dari rumah. Itu sudah kami sosialisasikan Bu. Nah itu bagus sekali untuk gerakan sekolah sehat ini Bu ya, saya rasa. Ya bagus, tapi langkah bagus kalau ada juga disediakan di sekolah. Oh, tetap sekolah juga menyediakan sebagai fasilitas yang diberikan ya Ibu ya. Iya baik. Nah kemudian Ibu, kami di gerakan sekolah sehat ini juga sudah menerapkan secara konsisten senam yang menyenangkan bagi siswa. Jadi harapan kami sekolah sehat tercapai, sekolah menyenangkan juga tercapai. Nah, terkadang sekolah kami ini mengadakan senam itu dengan musik-musik yang disukai oleh siswa. Jadi tidak SKJ saja, monoton nih SKJ dengan juknis yang sudah tetap, tapi ada juga kadang senam momere, senam kewer-kewernya anak pramuka. Itu tidak masalah kan Bu? Ya tidak masalah. Sejauh itu masih musiknya bagus ya. Juga musiknya jangan sampai berisik gitu, jadi terganggunya warga lingkungan. Kalau mambuire itu kan biasanya memang bagus. Iya, karena jadi bisa semangat, membangkitkan semangat. Iya kayak gitu. Karena kan siswa tingkat SMK ini sudah ngerti malu gerak, bosen SKJ doang. Jadi kan itu sebagai upaya kami, ayo gerak yuk. Kayak gitu, dengan musik-musik yang mereka sukai dan mungkin sedikit ngebeat supaya ya jiwanya tadi terbangun semangat kayak gitu. Karena kan yang kita hadapin ini kan Bu, SMK, anak-anak yang sudah ya tahu malu lah, karena aku malu senam, padahal senam itu kan bagus kan Bu ya. Untuk kita biar fokus belajar juga, ya kita sehat badan, sehat jiwa, ya kita harus mengupayakan itu. Hanya saja kadangan anak-anak ini ya itu tadi sudah diupayakan, hanya saja belum maksimal ya Bu ya. Nah kemudian Ibu, untuk pendampingan supervisi ini, kami kan mendapat PR supaya bisa mengimbaskan gerakan sekolah sehat ini ke sekolah yang lain. Maksudnya itu pengimbasan gimana ya Bu ya? Pengimbasan itu ya mensosialisasikan ke sekolah lain tentang gerakan sekolah sehat. Jadi mereka juga bisa melaksanakan apa itu gerakan sekolah sehat itu. Jadi semua biar warga juga banyak yang tahu dan sekolah-sekolah juga banyak yang tahu. Jadi semuanya bisa kebagian. Iya. Nah, masalah pengimbasan sekolah sehat, apakah harus Bu kami SMK mengimbaskan kepada SMK juga? Apakah bebas boleh ke SMA nih? Gitu. Nah, itu ya sepertinya boleh-boleh aja ke karena SMK. Ya universal Bu ya, sehat itu Bu ya. Mungkin dalam pemerintahan itu kan ada tingkatannya. SMK itu SMK lah yang mengimbaskan. Iya. Tingkat SD lah gitu. Yang penting satu jenjang ya Bu ya. Jadi berbincang-bincang sama Ibu sudah selesai. Jadi banyak sekali nih informasi-informasi yang kami dapatkan, kemudian saran-saran yang membangun. Ini kami berterima kasih sekali Ibu sudah hadir di sekolah kami. Jangan kapok ya Bu main ke sini. Semoga nanti lain Ibu guru di sini. Iya. Bapak-bapak gurunya juga baik. Saya kalau nggak cepat pensiun bolak-balik maunya ke sini. Senang sekali kami mendengarnya. Juga siswanya juga pada ramah dan lingkungan saya lihat bersih. Iya, syukurlah. Good untuk SMK 1. Terima kasih Ibu. Nah, jadi sampai sini perbincangan kita dengan Ibu. Jangan lupa. Gimana Kak? Boleh?
Oke, jadi sampai sini podcast kita bersama Ibu. Sampai sini kita akhiri podcast kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk Koja Lovers yang lagi nonton, jangan lupa untuk dukung terus channel kebanggaan kita, Koja Kita Bekoja Sambil Bercerita, dengan cara like, comment, serta subscribe. Oke, see you, bye-bye. Terima kasih Ibu.